dan teduh, kami mau diam di kaki Tuhan dan mengambil bagian yang tidak dapat diambil dari kami, yaitu setiap isi hati yang keluar dari hati-Mu Tuhan, setiap kerinduan, setiap impian Tuhan bagi jagat raya. Itu sebabnya Tuhan, kami punya impian, kami punya harapan, tetapi ajar kami pagi ini untuk memimpikan apa yang jadi impian Tuhan, untuk merindukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk menangis dengan hal-hal yang membuat hati Tuhan menangis. Dan ajar kami untuk menjadi dewasa, sehingga kami tidak melulu dipusingkan dengan masalah demi masalah kami pribadi terus, tetapi kami belajar untuk memilah dan memilih apa yang harus kami pikul dan apa yang harus kami buang, dan apa yang harus kami serahkan di kaki Tuhan, supaya hidup ini jadi maksimal. Roh Kudus, ubah setiap logos jadi rema. Bicaralah kepada setiap pribadi, sebab hamba-Mu ini bodoh dan tolol. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Cuma Tuhan yang sanggup mengajar dan memberikan pengertian kepada setiap putra dan putri-Mu yang hadir pagi ini. Roh Kudus bicara, Roh Kudus tembus setiap barrier yang ada di mental maupun di pikiran dan logika, maupun barrier yang ada di roh, dalam nama Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, terjemahkan logos menjadi rema. Buat setiap kami bukan cuma nambah pengetahuan, tapi menambah kerinduan, supaya apa yang jadi impian Tuhan juga jadi impian kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi, shalom. Sesuai janji saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan hari Kamis kemarin. Buat saudara-saudara yang tidak hadir hari Kamis, saya betul-betul rekomen saudara untuk lihat lagi rekamannya. Rekamannya sudah ada, sudah dipublish tadi pagi. Kita bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, tetapi hari ini adalah lanjutannya. Jika Tuhan Yesus naik, kenapa? Untuk apa? Dan minggu lalu, kita berasa kemarin hari Kamis itu seperti hari Minggu ya. Makanya habis bubar kebaktian semua cari bakmi cunyuk semua, karena terasa hari Minggu. Nah saudara-saudara, hari Kamis saya mengajar saudara bahwa ada tuduhan keji yang ketika kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus, lantas orang-orang berkata bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu, kenaikan Isa Al-Masih itu hari raya Yesus dinaikkan, diangkat jadi Tuhan. Ini kan tuduhan keji saudara ya. Dengan dalil bahwa Yesus diangkat oleh karena pimpinan-pimpinan gereja bersidang pada abad keempat tahun 325 di kota Nisea, Konstantinopel. Yang sekarang kota Nisea itu berubah jadi Iznik. Daerah Konstantinopel diubah namanya jadi Istanbul. Dan Kekaisaran Romawi Timur atau yang sering disebut sebagai Bizantium dirubah jadi Kesultanan Turki Ottoman waktu itu. Sekarang Turki namanya. Mari buka sama-sama Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 mulai ayat yang keempat. Kisah Rasul 8 ayat yang keempat. Yang sudah ketemu Alkitabnya boleh diangkat semua. Ya. 1, 2. Your Holy Bible boleh diangkat. Holy iPhone, Holy Android juga angkat. Angkat. Ayo angkat semua, nggak apa-apa. Yang pakai HP nggak apa-apa. Hari ini masih nggak apa-apa. Oke, bilang sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman yang akan mengajar dan merubah saya, supaya isi hati saya dan pikiran saya sama dengan pikiran Kristus. Amin. Silakan turunkan. Oh ya, saya mau review dulu buat saudara-saudara yang kemarin Kamis tidak datang. Yang kedua, saya mengajar kepada jemaat kenapa Tuhan Yesus naik. Kalau Tuhan Yesus naik terus kita ngapain? Now, lanjut. Oke. Wah, masih ada yang ingat. Yesus kita, Yesus kita. Colek sebelah kanan kiri bilang lanjut yuk. Lanjut ngapain? Nah, melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di tengah dunia. Nah, saudara-saudara, jadi selain ada tuduhan Yesus diangkat jadi Tuhan di sidang Nisea Konstantinopel, itu kemarin sudah saya jawab, saya tidak akan ulangi lagi. Lantas tuduhan yang kedua adalah bahwa kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus, serta kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah dusta. Kita tidak sedang menyerang siapapun. Saya menggunakan hak jawab gereja Tuhan dan orang Kristen lewat mimbar ini.
sebagai hak jawab kita, karena iman kita yang diserang. Benar gak saudara? Kita gak usah jelekin iman orang, kita ngomong iman kita saja. Nah, kalau lantas dibilang Yesus tidak mati, yang mati adalah seseorang yang diserupakan dengan dia, lantas dia diluputkan dari kematian di kayu salib. Justru Yesus datang tujuannya adalah untuk mati, menebus dosa kita. Ya, justru tujuannya Yesus datang adalah untuk mati. Jadi kalau Allah katanya meluputkan Yesus dari kematian, that's defeat the purpose of his coming. Itu mengalahkan tujuan Yesus datang ke dunia. Lantas kemudian dikatakan lagi Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri. Pernah dengar itu? Itu sebetulnya omongan siapa? Itu kan omongan orang Yahudi yang dilaporkan kepada orang Romawi. Waktu kubur Yesus dijaga, itu tentara-tentara kan menjaga beserta segel kaisar. Jangan coba-coba buka itu segel kaisar di depan batu itu. Begitu dibuka, taruhannya bukan cuma karir, tapi nyawa si prajurit yang ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus. Itu taruhannya. Lantas ketika malaikat datang, ya prajurit pasti udah gemeter duluan. Prajurit gemeter, lantas batu terguling, Yesus bangkit keluar. Malaikat pasukan udah kocar-kacir. Dan ketika ditanya sama komandannya, mana mayatnya? Bingungan. Sementara itu, lantas orang Yahudi membayar para prajurit yang menjaga kubur Yesus, dibayar supaya jangan ngomong. Ngomonglah kalau sampai ada orang tanya, bilanglah bahwa mayatnya dicuri. Nah, kalimat orang Yahudi itu yang sampai sekarang disebarluaskan kemana-mana. Makanya Anda kalau jadi orang Kristen tuh jangan ke Yahudi-Yahudian. Jadi aja orang Kristen. Orang Yahudi itu benci Yesus. Anda kalau hari ini tur ke sana, kalau ketemu Yahudi yang ultra ortodoks, Anda diludahi. Dianggapnya sesat kita. Jadi orang itulah yang ngomong, padahal kan udah dibilang begini, saudara. Laqolihin inna qatalna al-masihya Isa bana Maryamah Rasulullah. Sudah kami salibkan Isa putra Maryam Rasul Allah. Itu kan sudah pula disebutkan dalam kitab itu, tapi kemudian dibilang Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Ini dusta. Nanti saya jelaskan kenapa ini dusta keji. Lantas Yesus naik ke surga. Nah gini saudara, Yesus dari bangkit itu tidak ada kepentingannya murid-murid mencuri mayatnya, karena semua mereka lagi ketakutan, bersembunyi, menjaga nyawa. Sadar nggak saudara? Mereka ini dicari-cari sama tentara, sama polisi, ya polisi hari itu ya, sama tentara bait suci. Jadi yang nyari mereka ini bukan cuma pemerintah Romawi, tapi orang Yahudi. Mau dipotong-potong ini murid-murid Yesus. Ngapain mereka nyurit mayatnya gitu, cari penyakit gitu kan. Mereka aja lagi ketakutan. Lantas setelah bangkit, Yesus masih 40 hari mengunjungi pengikutnya, mengunjungi murid-muridnya. Jadi yang ketemu ini banyak orang. Selama 40 hari sebelum naik ke surga, Yesus masih keliling, termasuk dalam perjalanan ke Emmaus, ketemu 2 murid, makan bareng. Makan, jadi ini bukan 40 hari. Biasa kan kalau orang meninggal, kan ini budaya kita ya, budaya Indonesia ya. 40 hari orangnya belum hilang, masih muter-muter katanya. Jangan pura-pura nggak tahu lah. Orangnya belum naik. Nanti kalau itu ada om di situ tuh, om lagi, om siapa? Nah Yesus ini bukan hantu yang 40 hari keliling, makan dia. Dan Yesus makan, dan setelah itu ketika dia bangkit total, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, nih kalau Anda nonton film kan kayaknya cuma berapa orang gitu ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga itu disaksikan 500-an murid. Ini saksi matanya banyak. Kalau ini ada kasus korupsi 8 triliun, nanti kan saksi-saksi dikeluarkan tuh, baik saksi memberatkan maupun saksi meringankan. Tapi saksi Yesus ini 500-an banyak. Itu kalau mau disuruh bohong rame-rame kan mati rame-rame untuk apa coba? Dan murid-murid Yesus mulai abad pertama, kedua, ketiga, keempat itu taruhannya nyawa, dan mereka harus digoreng, dibakar, disalib, ditaruh ke stadion, ke Koloseum atas perintah kaisar, dijadikan tontonan. Yang nonton beli karcis, nonton tepuk tangan, hidup orang Kristen lagi dimakan singa. Jadi apa gitu? Apa alasan orang Kristen mula-mula untuk membuat fakta bohong bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga? Yesus naik ke surga supaya tujuannya adalah kita meneruskan pekerjaan Yesus. Ngapain? Beritakan Injil. Nah, mari kita baca. Kemarin, saudara-saudara, kita mengakhiri pembacaan kita dari Injil. Kita sampai pada murid Yesus yang bernama Filipus. Yesus menjelaskan, aku nih jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, kepada surga,
kalau tidak melalui saya. Jadi keselamatan itu eksklusif, hanya lewat Yesus, tidak ada rute lain. Tidak ada. Tidak ada. Kalau enggak Yesus bohong dong. Ternyata ada banyak jalan menuju Roma. Kalau semua orang di luar Yesus bisa masuk surga, maka Allah Bapa adalah pribadi paling jahat, sehingga anak tunggalnya harus mati binasa demi satu jalan yang ternyata ada banyak jalan. Ngerti saudara? Jadi pernyataan Yesus kepada Filipus dan kepada Thomas itu eksklusif, dan Filipus bilang, tunjukkan kami Bapa. Loh, kamu udah 3,5 tahun sama saya, kamu gak lihat itu Bapa. Kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Bapa dalamku, aku dalam Bapa. Jadi Yesus dan Bapa dan Roh Kudus satu. Halo, ini doktrin Kristen. Orang Kristen gak boleh pengennya ngeroh aja. Harus ngerti doktrin. Imanmu tuh ada doktrinnya. Ngerti saudara, Alkitab ini doktrin kita, pegangan kita. Nanti kalau dogma udah jangan berantem. Kalau di dogma itu tafsir terhadap doktrin. Ini saya ngulang kemarin. Nah, kemudian kenapa hal ini menjadi penting? Yuk ayat 8 yuk saudara. Ayat 4. Kisah Rasul 8 ayat 4. Kita baca sampai ke ayat 7 ya. Yuk, Kisah Rasul 8 ayat 4. 5, 6, 7, 1, 2, ya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ, ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu, ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Katakan amin. Haleluya. Jadi ayat yang kita baca dimulai dengan ketika Yesus sudah naik, ketika penganiayaan terus berjalan di perikop sebelumnya, murid-murid yang teraniaya, orang Kristen mula-mula, jemaat gereja mula-mula yang teraniaya, terus kemana-mana memberitakan Injil. Saya jelaskan hari Kamis kenapa ini penting. Pemberitaan Injil itu saya ilustrasikan hari Kamis lalu begini. Anda lihat seorang anak kecil, atau bahkan anakmu, di tengah jalan. Lantas dia sedang meleng, sementara dari arah kejauhan ada kontainer dengan kecepatan 150 km per jam sedang menuju ke anak itu. Apa yang Anda lakukan? Orang yang tidak punya hati akan diam dan melihat. Orang yang lebih gak punya hati akan diam dan memarahi. Nak, gimana sih nak? Itu ada mobil loh nak, nanti mati loh nak. Tapi orang yang punya hati akan loncat dengan segala taruhan nyawa, bahkan dia mungkin akan terlibas oleh kontainer itu untuk merampas anak itu dan menyelamatkannya keluar dari hujaman kontainer. Itu pemberitaan Injil. Semua kita sudah berdosa. Alkitab jelas katakan, Roma pasal 3, semua kita telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau saya buktikan di sini, Anda pasti kena semua. Karena syarat masuk surga cuma 10, nggak banyak. Dan saya jamin 10-10-nya Anda sudah langgar semua. Cek satu saja. Jangan berdusta. Siapa di sini yang nggak pernah bohong? Angkat tangan. Itu yang tepuk tangan menyemangati Anda para pembohong. Pak Yakob dengan kerendahan hatinya berkata, aku juga termasuk yang khotbah. Salam Pak. Salam alumni pembohong. Jangan lagi dong. Oke, tuh udah teteo. Syarat masuk surga itu harus apa? Sempurna. Kata Andrea and the Backbone 17 ayat 9. Bukan. Nah, saudara, masuk surga itu harus sempurna. Mau saya terusin gak nih ceknya, checklistnya? Kalau diterusin udah bablas semua. Satu aja saudara, satu pelanggaran aja sudah melempar saudara ke neraka api kekal selama-lamanya. Karena dosa pada intinya adalah pelecehan terhadap kekudusan Allah. Seperti memberikan jari tengah kepada Allah yang Maha Kudus. Itu yang dilakukan semua manusia dengan segala kepahitan mereka, kesombongan mereka, kedegilan mereka, kekasaran mereka, bukan rendah hati apa? Iri hati, terus rendah diri, tinggi hati. Itu semua adalah acungan tangan kepada Allah. Nggak ada kita yang masuk surga. Makanya semua kita, kata Alkitab, sudah ada di bawah murka Allah. Saya ulang kemarin, Peter mana Peter? Nggak ada ya? Oh Peter hilang. Mana Peter? Sekolah minggu. Kemarin saya tanya Peter, kita tinggal di tata surya apa? Sol, galaksi apa? Milky Way, Bima Sakti. Akan hancur nggak? Hancur. Tetangganya galaksi kita apa? Galaksi Andromeda. Hancur nggak? Hancur, akan dibinasakan. Nah itu akan hancur semua, apalagi cuma kita.
Nah, ini jadi urgent saudara karena semua akan musnah. Nah, kalau saudara tidak memiliki rasa urgensi ini, Anda tidak akan ngerti apa yang saya sampaikan Kamis lalu dan hari ini. Ada orang-orang yang sedang akan ketabrak oleh murka Allah karena keadilan Allah harus ditegakkan. Loh, Anda setuju nggak? Mungkin ada yang protes gini. Ini biasanya anak muda protes gini. Kalau Allah baik, kenapa dia harus menghukum dosa? Pernah mikir gitu nggak? Ini belajar ya, kita belajar ya ini. Oke, God is good, Allah itu baik, setuju? Kalau Allah itu baik, kenapa dia harus musnahkan jagat raya dan binasakan orang berdosa? Nah, bingung kan jawabnya kan? Ini saya sedang mengajar. Because God is just. Karena Allah itu adil. Saya umpamakan hakim, ada hakim di pengadilan. Ada seseorang membunuh, maaf ya ini cuma ilustrasi, jangan takut. Membunuh orang yang paling Anda kasihi. Lantas mengudah-udah ususnya dan merampas semua kekayaan yang ada di rumah Anda hari itu. Dan ketika tertangkap, lantas dibawa ke pengadilan, Anda dihadirkan sebagai saksi. Dan ketika semua gugatan diajukan, jaksa penuntut sudah menuntut, lantas ketika Anda sudah dihadirkan untuk bersaksi, Anda menjadi saksi yang memberatkan, apa yang Anda harapkan hakim lakukan terhadap si tersangka? Dihukum kan? Seberat-beratnya. Anda nggak baik. Kalau baik ampunin dong. Seumur hidup. Loh, oke, sebagai hakim yang baik, kan Anda pengen Allah kan hakim. Our God is judge. Allah kita adalah hakim, setuju? Anda pengen Allah kita hakim yang baik, setuju? Terus si tersangka bilang ini, Pak Hakim, maafkan saya. Lihatlah air mata berlinang. Aku menyesal Bapak. Ini Bapak ada kue, ini ada sekarung uang, ini ada kunci BMW. Bapak Hakim maafkan saya. Terus Pak Hakim bilang ini, baik, karena kamu sudah menunjukkan penyesalan. Ini hakimnya bewok kayaknya. Sudah menunjukkan penyesalan, maka saya memutuskan untuk daripada melepaskan kamu. Terima kasih kan? Terima kasih buat semua petinya gitu. Perasaanmu gimana? Ayo gimana? Kecewa. Orang yang Anda kasih dibunuh, diudel-udel ususnya. Anda pasti marah. Murka bahkan. Kenapa? Because you know justice must be served. Karena Anda tahu keadilan harus ditegakkan. Dan hakim tidak berlaku adil. Nah, kalau kita pengen hakim berlaku adil, masa kita kepengen Allah tidak berlaku adil? Setiap pelanggaran terhadap dosa harus dihukum. Tapi Allah bukan cuma adil. Ini Injil. Ini Injil, saya masuk Injil. Now you understand the gospel. Ini Anda mengerti Injil. Allah bukan cuma adil. God is not only just. God is love. Tepuk tangan buat Allah kita. Allah itu kasih. Dan karena kasih Allah, dia membuka jalan peluang untuk kita mendapatkan keluputan dari penghakiman dan penghukuman. Dan itulah kabar baik. Itu bukan sebuah kabar baik, ini berita gembira. Seperti kalau Anda dengar obral besar, 50% diskon. Ibu-ibu itu kabar apa? Kabar gembira kata ibu-ibu. Buat bapak-bapak itu kabar apa? Ya ada, masa dijawab. Itu kabar gembira, dalam bahasa Yunaninya Evangelion, dalam bahasa Arabnya Injil. Great news, happy news, joyful news, bahwa ada jalan keluar buat orang-orang berdosa untuk diampuni dan diselamatkan. Karena dunia ini kita sebut ini dunia apa? Dunia fana. Dunia fana ini artinya dunia palsu, dunia tipu-tipu. Ini bukan dunia asli. Anda yang sedang saya tatap hari ini, baik yang di rumah tuh yang pakai piyama, yang makan Indomie, ya kamu, ya. Itu yang lagi makan pop mie di rumah, ya. Sama yang di sini. Anda ini bukan Anda yang sebetulnya. Ini cuma casing. Anda yang asli di mana? Inside, di dalammu. Lah casing ini nanti kan dimakan cacing. Mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda cantik, mau Anda ganteng, mau Anda jelek. Maaf, gak ada yang jelek di mata Tuhan, ya maaf ya. Kalau Anda terlalu memandang dirimu serendah itu, Anda gak kenal hati Bapamu yang di surga. Semua kita akan jadi kompos. Ini ngomong orang berduka, ini udah kemana-mana ngomong, gak tahu Roh Kudus ngalir aja dah. Kita semua akan mati. Setuju? Entah pada hari penghakiman atau sebelum hari penghakiman tiba, kita pasti mati. Coba mau ngecek, siapa di sini yang yakin mati? Angkat tangan. Yang yakin bakal mati, angkat tangan.
Ini reality check, angkat tangan sayang. Oke, lihat kanan kiri, tetap tahan tangannya, angkat. Oke, lihat kanan kiri yang angkat tangan. Dadain dia bilang gini, hai calon mayat. Loh, jadi mendarat kan? Jadi mendarat kan, kepalamu gak jadi gede kan? Ternyata semua kita calon mayat. Ya sudah pegang boarding pass. Cuma belum tahu tanggal check outnya kapan. Makanya hati-hati gunakan umur ini. Jangan main-main dengan dosa terus. Mau ngomong apa tadi aku? Nah, karena kita akan mati, saudara-saudara. Mati itu sebetulnya akibat apa sih salah satunya? Anda kan tidak diciptakan untuk mati sejatinya. Kenapa ada penyakit? Kenapa ada resesi? Kenapa ada wabah, ada pandemi? Kenapa kita mati, ada orang meninggal? Karena dosa. Nah, saya ngomong soal mati lagi ya. Nah, baru ingat mau ngomong apa. Saya ngomong soal mati ya. Waktu Anda mati, orang-orang yang mengasihi Anda pasti akan menangis. Terutama pasangan dan mungkin anak-anak. Setuju? Itu kalau keluarganya baik-baik. Pasti nangis. Oh ya mango. Ini kalau dari Amerika Utara. Oh ya mango. Ada lihat di TikTok. Oh bapak, kenapa bapak? Bapakku baik kali pun ini bapakku. Ada anak kecil nangis, bapaknya meninggal. Itu Anda ketawa, itu menyayat hati, tahu nggak? Terus nanti teman-temanmu mungkin ada yang sedih, ada yang berduka gitu ya. Sebulan kemudian pasanganmu dan anak-anakmu yang menangis akan mulai berhenti menangis. Orang pulang kebaktian duka ngomongin, sayang ya dia masih muda. Atau kalau udah tua, aduh udah nggak ada ya si om, si tante, orangnya baik loh. Itu masih diomongin seminggu, 2 minggu, teman-temanmu udah sibuk dengan urusannya. Sebulan, pasanganmu udah mulai move on. Ya masih sedih, nggak langsung nikah lagi. Kebangetan. Tapi semua orang akan melupakan Anda. Jadi hidup ini sebetulnya fana. Jadi yang kekal itu yang mana? Yang di dalam. Untuk ini Injil jadi penting. Karena orang yang gak percaya berita Injil, orang yang gak terima berita Injil, binasa. Di api kekal selama-lamanya. Itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Baik lewat Injil maupun lewat penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, kitab Wahyu. Tuhan Yesus yang ngomong. Nah, ketika Injil diberitakan dengan tanda-tanda, di sini saya mau menegaskan posisi kami. Posisi orang Kristen karismatik dan Pentakosta. Kami percaya kuasa Roh Kudus. Ada denominasi yang berkata bahwa kuasa Roh Kudus itu sudah cease to exist, sudah berhenti, sudah tidak ada lagi, sudah berhenti. Berhenti kapan? Sejak rasul-rasul mati. Ini tidak alkitabiah. Tidak ada ayat yang mendukung itu. Makanya kita menyebut mereka cesationis, orang-orang yang percaya bahwa karunia Roh Kudus sudah berhenti. Tapi kita continue. Karunia Roh Kudus masih lanjut. Bilang sama-sama. Sama-sama. Soleh kanan kiri bilang. Iya. Karunia Roh Kudus masih lanjut. Sekalipun rasul-rasul sudah mati. Masih lanjut. Dilanjutkan oleh siapa? Bilang sama-sama. Kita. Soleh kanan kiri bilang kita. Maka karunia Roh Kudus masih lanjut. Orang sakit masih bisa disembuhkan. Orang buta masih bisa melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang yang terikat dilepaskan. Itu sebabnya pemberitaan Injil disertai dengan kuasa. Kuasa ini tanda ya, sign. Anda pernah, tanda itu bahasa Inggrisnya apa? Sign. Pernah nyetir mobil atau naik motor, di jalan biasanya ada banyak pelang, sign. Ya benar ya. Bogor 5 kilo, benar ya. Ketika Andrew mau memfollow up sebuah pujian hati atau apa, mungkin ya, mana tahu ya. 2 kilo ke arah Serpong misalkan gitu, 2 kilo lagi atau kemana lah gitu. Tapi itu baru sign. Itu alat pelengkap, belum nyampe di tujuan. Nah, karunia kuasa Roh Kudus itu sign. Bukan tujuan. Itu alat. Jadi kalau ada orang merasa udah nyampe saya gara-gara dia gemetar-gemetar kalau doa, rebah-rebah. Ya kalau rebah ukurannya nyampe itu belum. Rebah itu kalau saya doain Anda, saya nggak sikat gigi, Anda rebah sih. Enggak bu, saya nggak akan praktek sama ibu hari ini. Loh, benar nggak saudara? Kalau cuma ukurannya berbahasa roh, berkarunia, menyembuhkan, itu belum pemberitaan Injil. Itu baru sign.
menuju pemberitaan Injil. Tuh, gara-gara itu maka orang-orang yang sekota itu penuh sukacita. Karena ada kelepasan, bukan cuma kelepasan dari roh jahat, tapi pengampunan bagi jiwa orang yang berdosa. Nah kalau gini ya, kenapa orang-orang itu nyebar kemana-mana beritakan Injil? Satu, dia bisa lihat beban orang lain. Dia lihat kebutuhan orang lain, dia lihat orang yang terikat terbelenggu. Ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang terus mikirin hidupnya sendiri. Ulang, saya akan tanya lagi ini sekali lagi. Siapa di sini yang punya masalah, punya pergumulan? Angkat tangan. Jangan diaminkan, saya nggak suka juga punya pergumulan. Tapi ini realita hidup, angkat tangan saja. Oke, yang punya masalah pergumulan, angkat tangan tinggi. Yang punya cicilan, tagihan, angkat tangan tinggi. Lihat kanan kiri, tangannya ditahan. Dadain dia bilang, hai orang-orang bermasalah. Ternyata kita sama bro. Punya masalah kan. Punya pergumulan kan. Ada yang masalah dengan lemak di perut kayak saya Mr. Alfred. Ada yang punya masalah dengan jantung seperti saya melulu ya contohnya. Masalahku banyak ternyata. Tapi saya tidak mau mengasihani diri. Ya, saya pernah melalui masa bersama istri dan anak saya makan gak makan. Dari rumah gede pindah ke rumah susun susah selonjor sempit sesak sekali. Yang kalau kami nangis tetangga dengar, yang kalau tetangga berantem kami dengar. Karena tidak ada dusta di antara kita dan hanya ada triplek di antara kita. Rumah susun. Jadi kalau terus ya waktu itu kami menangis jujur. Seumur hidup nggak pernah miskin. Nggak pernah Miss Queen. Itu Miss Queen tuh di atasnya miskin. Lu mentertawakan kesedihan gue lo. Sampai buat kami McD itu kemewahan. Nyium aja tuh. Pak, McD enak pak. Lagi naik motor nih. Seumur hidup gak pernah naik motor. Bertiga jatuh dong nyium aspal. Orang gak pernah, orang kaya. Tapi terus kalau saya mengasihani diri terus, gimana? Yesus naik percuma dong. Yesus mati bangkit dan naik ke surga percuma dong. Saya cuma jadi penonton terus. Terus duduk di bawah pohon toge di pengkolan terus nangis terus betapa malang nasibku. Mau sampai kapan? Masalah itu dihadapi, diselesaikan. Kalau nggak bisa ya dari awal terus didoakan. Sampai kapan? Sampai capek. Sampai capek Tuhan mendengar doanya. Bukan sampai capek Anda berdoa. Pertanyaan saya berikutnya, Tuhan capek nggak dengar doa saudara? Tidak akan pernah. Berarti doanya jangan stop. Push, pray until something happen. Push, pray until something happen. Push, pray until something happen. Doa sampai sesuatu terjadi. Tapi di luar itu, mulai mikirin beban orang lain. Lihat ada orang yang terikat. Lihat ada orang yang terbelenggu sama dosa. Di balik dosa itu ada roh jahat yang bersembunyi. Kalau kita mikirin masalah kita terus, dan kalau kita terbelenggu terus, orang terbelenggu tidak bisa melepaskan orang yang terikat. Nggak bisa. Kalau Anda jadi Kristen tapi Anda terbelenggu, saya nggak peduli Anda pengkhotbah kek, ketua sinode kek, pemain musik kek. Kalau Anda terbelenggu, Anda tidak diselamatkan. Anda tidak pernah diselamatkan. Karena anak itu kata Tuhan Yesus, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun betul-betul merdeka. Ini Injil. Ini Injil. Merdeka. Anda bisa buat kesalahan, yes. Bisa jatuh di dosa. Betul, kita nggak sempurna. Tapi tidak ada orang yang sudah lahir baru diselamatkan oleh Injil berkubang dalam dosa. Anjing kembali ke muntahnya, kata Alkitab. Babi kembali ke kubangannya. Tapi Anda dan saya bukan anjing dan babi. Kita anak-anak Allah Maha Tinggi. Setuju saudara? Kalaupun kita bergumul dengan satu dosa khusus, spesifik, Anda tidak bergumul seorang diri. Roh Kudus menemani dan mengurapi dan memampukan Anda untuk menang dan merdeka. Saya tahu beberapa saudara sedang bergumul dengan dosa yang tersembunyi. Pergumulan hatimu pun menunjukkan kepadaku keselamatan jiwamu. Kalau Anda tidak selamat, Anda nggak susah hati karena dosamu. Enggak, Anda menikmatinya, you enjoy it. Tapi kalau Anda terganggu dengan dosa sembunyi yang Anda lakukan, that's true salvation. Itu keselamatan. Karena Roh Kudus yang mengerjakan itu. Dan dia akan terus bantu sampai Anda serupa Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi terus kalau kita cuma mengalami kelepasan seorang diri, diampuni seorang diri, dibenarkan oleh Injil seorang diri hanya untuk kita. Saya kemarin hari Kamis mengingatkan saudara, Anda orang paling jahat.
Seperti Titanic mau nabrak, Anda di anjungan, Anda lihat ada bongkahan gunung es mau menyerang kapal Anda. Lantas di bawah orang sedang, siapa? Leonardo kacang hijau itu kan, siapa lah itu ya, kacang kapri itu ya. Sedang berbuat dosa dengan istri orang kalau nggak salah ya. Ini film udah lama sih. Tahu film Titanic ya? Dan ketika mereka sedang dansa-dansi, ada yang sedang seks bebas, ada yang sedang minum, party, sedang ini minum bukan minum air, minum alkohol, minum air mah nggak apa-apa ya. Lantas ada bongkahan gunung es dan kita yang sedang melihat, kita kru kapal yang melihat itu, lantas nggak mau ngasih tahu. Terus selamatkan diri masing-masing, ambil sekoci. Anda sejahat itu, sejahat itu. Makanya ayo berhenti untuk gini, Anda punya beban masalah, kami rindu untuk mendengarkan dan berdoa bersama saudara. Kalau Anda mau dilayani konseling dan pelepasan, ngomong, hubungi kami layani, kami atur jadwal. Tapi lebih dari itu, saya ini sedang diberi beban Tuhan untuk membangkitkan Anda menjadi Filipus di akhir zaman. Ini Filipus nih, ini Filipus dahsyat nih. Kita lanjut soal Filipus ya, ayat 26. Saya kepengen dengar suara bapak-bapak ayat 26. Yuk bapak-bapak 26, 1, 2 ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Anda suka dengar nama kota ini di berita ya? Gaza ya. Ini Gaza Israel, wilayah Yudea dari dulu ya. Nah, bangunlah. Pak, Bu, bangun. Bangun. Tiap hari ada orang yang mati tanpa mengenal Injil. Dan kemungkinan itu orang-orang yang terdekat dengan Anda. Ingat hari Kamis saya ngomong, tadi lagunya dinyanyikan gak ya Pak Jim? Tadi, bila sangkakala, kalau bunyi sangkakala, begitu bunyi sangkakala, terus kita pengen rapture diangkat, ketemu Tuhan Yesus. Senang apa senang? Senang, orang pilihan 51. Senang, tapi sedihnya di mana? Ingat gak Kamis saya ngomong apa? Anda ketemu Tuhan Yesus nih. Kita diangkat, baik orang yang masih hidup diangkat hidup-hidup maupun orang yang sudah mati diangkat jadi hidup. Ketemu Tuhan Yesus, menyongsong Tuhan di awan-awan. Terus Anda nengok ke belakang, ada hopengmu di situ, ada laikmu di situ, ada temanmu, sahabatmu di situ, ada saudaramu, ada keluargamu, dan dia kaget setengah mati, syok, karena setelah bertahun-tahun kita sahabatan, kita tiap hari ketawa bareng, ngobrol bareng, nongkrong bareng, nonton bareng. Kok kamu gak pernah cerita bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan kalau saya gak mati tanpa Yesus saya binasa. Kok kamu jahat? Kamu gak pernah cerita. Itu mimpi buruk kita. Dan itu hanya ketidakmauan itu, ketidakpengertian itu akan keselamatan orang lain, akan kebinasaan orang lain. Hanya dilakukan oleh orang-orang Kristen yang tidur. Bangun, kata malaikat. Bangun, berangkat, gerak. Ayat berikutnya 27, ibu-ibu 27, 1, 2, iya. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saya kan suaranya kan mesti masuk rekaman. Jadi saya nggak bisa, jadi mesti ngikut ibu-ibu, gitu. Ada Sida-Sida gitu ya. Sida-sida itu apa? Kasim. Kemarin saya sudah jelaskan ya, Kasim, eunuch bahasa Inggrisnya. Kasim itu adalah orang laki yang sudah orang laki yang jangan tegang Andre. Saya tidak akan jadikan kamu Kasim. Kasim itu orang yang sudah tidak bisa menikah lah, itu saja. Karena sudah dipotong. Makanya aman untuk menjaga permaisuri, ratu dan semua selir-selir raja. Tapi di sini ternyata tugas dia bukan cuma Kasim, bukan cuma Sida-Sida, tapi apa? Tadi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Kerajaan Ethiopia dari Sri Ratu Kandake. Nah, jadi ini pejabat gede. Lanjut, ayat 28, bapak-bapak lagi, 1, 2 ya. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi ini orang Ethiopia sedang datang ke Israel, ke Yerusalem untuk kebaktian di Bait Suci. Bait Suci masih ada, belum dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi pada tahun 70 Masehi abad pertama. Belum, masih ada ya. Ibu-ibu lagi, 29, 1, 2 ya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30, bapak-bapak.
Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah engkau apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31 ibu-ibu. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik. Orang itu sudah ngerti Alkitab. Sida-sida itu sudah ngerti Alkitab. Dia umat Tuhan. Orang Ethiopia tapi umat Tuhan, orang Yahudi. Dia punya Alkitab, dia baca Alkitab. Saya tanya sama saudara, ini nggak ngomong Kristen baru ya. Saya ngomong kepada orang Kristen yang keturunan, yang sudah belasan tahun, puluhan tahun jadi Kristen. Ada nggak orang Kristen yang baca Alkitab tapi nggak ngerti? Ada. Ada nggak orang yang udah Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun tetapi nggak kenal Yesus? Ada. Jadi penting nggak untuk kita menjelaskan Yesus kepada orang Kristen model begitu? Penting, apalagi buat orang yang bukan Kristen. Penting nggak? Saya dari awal kan saya ngomong panjang lebar itu ngomong betapa pentingnya berita Injil. Dan ternyata di dalam gereja, di dalam keluarga kita yang sudah Kristen, ini Kristen di atasnya Kristen, ini Kristen di atasnya Kristen, ini Kristen dia. Ini lebih Kristen dari Kristen dia. Ya karena ada orang-orang yang Kristen itu cuma budaya, cuma keturunan. Tapi minum jalan terus, merokok jalan terus, bahu jalan terus, baku pukul jalan terus, judi, jangan mancing. Tahu saya kamu mancing saya, kamu tahu saya pasti kepancing. Ternyata banyak kan, ternyata banyak ada ladang misi di keluarga kita dan di gereja-gereja yang tersembunyi, termasuk anak-anak sekolah minggu. Papa mamanya Kristen, apakah mereka Kristen? Belum tentu. Karena Kristen itu bukan KTP. Kristen itu adalah Anda dengar Injil, Anda bertobat, Anda percaya Yesus, Anda alami Yesus. Loh, nggak percaya. Saya ngerti, bahkan ada gereja-gereja yang pendetanya kalau mau naik khotbah minum dulu dan bukan minum cucu. 100 roki kuning berbuih-buih. Dan itu bukan kerating deng. Itu gimana gak masuk otak saya. Jadi gini loh saudara, bukan cuma di luar gereja, di dalam gereja ada banyak orang yang terhilang. Makanya menjelaskan siapa Yesus lewat firman Tuhan menjadi penting. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, saya mau bagikan, ini ngomong lanjut hari Kamis ya, proyek Filipus. Saya sedang mencari orang-orang yang akan jadi Filipus di gereja ini. Untuk bisa, ini ada 2 bahan ya, ini bahan saya sebut sebagai bahan penginjilan. Anda terima ini gratis, termasuk orang-orang yang akan Anda layani gratis. Bahan penginjilan dan bahan follow up-nya ada banyak. Semua buku yang Anda mau kami bisa supply, mau ratusan sampai ribuan kami bisa kasih gratis. Gratis, termasuk Alkitabnya. Ini ada 2 buku, satu mengenal Yesus lewat Injil Yohanes. Mengenal Yesus lewat Injil Yohanes, ini hanya 5 kali pertemuan. Ini satu sinode besar yang kami layani sudah pakai ini. Termasuk Alkitab dalam bahasa sinode, dalam bahasa daerah tersebut. Sudah kami layani. Ini ngomong kami ini Bible League, Liga Alkitab Internasional. Nah, siapakah Allah? Ini pembahasannya lebih deep, lebih dalam. Anda menginjil membuat orang mengenal, orang Kristen atau non-Kristen. Who is God? God is love, God is what? Terus dijelaskan 13 kali pertemuan. Salah satu buku ini selesai, Anda selesai ajarkan dan murid Anda, entah murid itu bisa istri, bisa anak-anak ya, bisa tetangga, bisa saudara, bisa teman, selesaikan 1 buku saja, dapat Alkitab gratis. Terima kasih Axel. Anda bisa menangkan berapa ratus orang, berapa ribu orang, kita supply sebanyaknya. Kalau Anda butuh, 1 orang butuh 700, kita kasih 700. Asal ada 700 jiwa yang Anda menangkan. Seperti itu saudara. Seperti itu. Karena ini urgent. Kita nggak hitung-hitungan. Uang itu milik Tuhan. Dan kalau dilakukan untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan cukupkan. Nah Anda ini kan kerja bukan cari hidup sebetulnya. Anda hidup bukan untuk bekerja bahkan. Anda hidup untuk Tuhan. Pekerjaan kita, karir kita, studi kita mensupport itu. Pernikahan kita mensupport itu. Anda punya anak-anak untuk itu. Untuk penginjilan, untuk amanat agung. Jadi kayak Marshall, dia punya 2 calon penginjil.
yang akan berprestasi, entah di panggilan hidup mereka masing-masing, mau jadi hamba Tuhan atau jadi musisi, nggak tahu, terserah. Lanjut saudara, ayat 35. Tadi sampai bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak, loncat ke 35. Bapak-bapak sekarang ya. Ayo Pak, 1, 2, ya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ayat 36 ibu-ibu. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? 37 bapak-bapak. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sama-sama 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Anda lihat, dari awal saya baca betapa kuasa dan tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan penginjilan jemaat mula-mula dan Filipus. Kalau Roh Kudus yang mengurapi kita, maka pemberitaan Injil kita akan membuahkan pertobatan. Karena Anda bicara bukan karena Anda STH, MTH, DTH. Tidak ada ceritanya, Anda harus kuliah teologi dulu untuk bisa bagikan Yesus kepada orang. Maaf, saya tidak terlalu setuju dengan istilah memenangkan jiwa. Karena memenangkan jiwa dan membuat seseorang insaf dan percaya Yesus itu pekerjaan Roh Kudus di hati. Tugas kita adalah mengabarkan Injil. Pekabaran Injil. Jadi Anda tidak senep, ini orang gak bertobat, saya gagal. Tidak ada gagal. Waktu Anda tabur, Anda sukses. Waktu Anda beritakan, Anda berhasil. Langkah pertama menembus ketakutan itu, kesungkanan itu sudah berhasil. Nanti Roh Kudus yang membuat dia bertobat dan memberikan pertumbuhan. Amin, saudara-saudara. Dan ketika Anda menjelaskan, orang yang Kristen KTP pun, Yesus ternyata, Yesus mati buat dosa saya. Saya baru ngerti itu sekalipun kami sekeluarga, keturunan Kristen, turun-temurun. Saya baru ngerti sekitar SMA loh saudara. Kita lihat lukisan Yesus mati, lihat patung salib Yesus mati. Tapi apa sih? Buat kita ornamen kan? Ornamen ibadah kan? Liturgi kan? Kita nggak tahu, nggak paham. Ternyata dia mati gara-gara dosaku. Gara-gara perlakuanku terhadap saudara, mungkin terhadap adik, terhadap teman, terhadap pasangan. Gara-gara kita, mulut kita, pikiran kita, tindakan kita. Dan semua kita akan mikul dosa kita masing-masing. Tapi Yesus mikul dosa kita semua. Maka dia bisa tukar kebenarannya kepada keberdosaan kita. Sehingga keberdosaan kita dihapuskan. Digantikan kepada Yesus. Dan Yesus menderita. Supaya kita yang harusnya menderita binasa bisa hidup selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu berita Injil. Dan setelah berhasil memberitakan, lanjut lagi. Filipus langsung dibawa Roh Kudus, lanjut lagi. Saya tutup dengan beberapa kesaksian. Saya bertemu dengan banyak orang-orang yang bukan pendeta seperti saya full time, tapi orang-orang yang punya karir, punya toko, punya warung, punya usaha, ini salah satu contoh lagi, punya showroom mobil mewah di Kelapa Gading. Tapi tiada hari tanpa menginjil temannya, dengan resiko hubungan bisnis putus. Dia cerita sambil jualan mobil. Jago memang bapak itu. Mobilnya dibeli, Yesusnya diterima. Buka chapter, kebaktian jalan. Sampai beberapa chapter, beberapa komunitas yang dimenangkan jadi gereja lokal. Bapak ini jadi gembalanya? Enggak. Dia tinggal, dia kasih ke pendeta, suruh pendeta gembalain. Ini sudah beberapa gereja loh dia lahirkan seperti itu. Dan ini tetap tidak ketahuan orang ini, nggak mau nongol. Itu cuma satu contoh. Ada lagi ibu-ibu yang sukanya bersaksi keliling. Ada satu rekan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan. Dia tuh dimenangkan sama satu encim-encim pendoa. Yang tiap hari, mungkin seminggu bisa beberapa kali ke rumahnya ngetokin, bawa makanan, ceritain Yesus ke dia. Cim ngapain sih kesini terus? Saya muak lihat muka Cim, dimarahin. Ayo Cim ini. Selamat pagi, terus aja. Mesti bertobat, yuk anak muda, harus percaya Yesus. Yuk gak bisa gini terus dah, yuk punya dosa gak enak punya dah. Kita gak pernah tahu kapan kita akan menuai. Dan kita gak pernah tahu siapa yang menuai, tugas kita nabur aja.
Dan ketika waktunya orang ini jadi hamba Tuhan. Encim. Saya ngomong satu lagi contoh. Konglomerat yang saya tidak mau sebut namanya. Saya melayani di tempat Bapak ini. Ketika saya datang, belum banyak orang gitu. Saya memimpin pujian, mata tertutup. Ini belasan tahun yang lalu, saudara. Saya buka mata, ada pejabat tinggi yang bukan anak Tuhan, diundang ikut kebaktian sama Bapak ini. Duduk paling depan lagi. Kan dia nggak tahu lagunya gitu. Dengan segala resiko loh. Dengan segala resiko. Sementara Bapak ini saya bawa ke bawah rumahnya. Jangankan cuma Alphard mah receh Alphard. Jaguar mah receh. Rolls Royce warna merah marun. Rolls Royce. Oh iya udah, orang Sunda emang susah ya. Susah di R sama susah di F. Ya kata siapa orang cek saha orang Sunda teh, kata siapa orang Sunda nggak bisa ngomong F. Eta mah fitnah. Bapak saya lanjutin lagi. Kalau kita di sini gereja orang-orang happy, brother and sister. Jadi di rumah Tuhan ada sukacita. Kenapa? Karena kita bilang the joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan itu kekuatan kami. Jadi gereja bisa happy, jangan cuma nonton tukul ketawa. Jadi saudara-saudara itu yang saya mau bagikan sama saudara. Tidak ada main emosional hari ini. Ini harus keputusan sadar Anda lakukan bahwa kalau Anda pernah dengar khotbah saya tahun lalu, we live in such of urgency. Kita hidup di masa di mana urgensi sekali untuk beritakan Injil, karena saya nggak bisa ngomong lebih jelas sama saudara dan kami tidak mau ngitung-ngitung karena tidak boleh, karena hanya anak manusia Yesus yang tahu kapan hari dan waktunya. Cuma saya bisa bilang gini, sudah amat sangat dekat. Dekat apa? Akhir dari segala sesuatu. Maka Yesus bilang bekerjalah selagi hari masih siang. Hari masih siang maksudnya ada kesempatan. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Bekerja itu maksudnya beritakan Injil dan melayani Tuhan dan sesama. Kalau Anda pusing terus dengan masalahmu, Anda tidak akan pernah melakukan ini. Kalau sementara masalah ini masih memberatkan Anda, coba belajar untuk, nih saya ajar, ini kayaknya mesti ngomong deh. Pilih dan pilah apa yang mesti Anda pikul dan apa yang mesti Anda buang. Karena tidak semua masalah harus jadi masalahmu. Saya ulang ya, tidak semua masalah harus jadi masalahmu. Kita tidak bisa merubah semua orang. Contoh misalkan nih, saya sama istri saya mungkin suami geblek, tapi saya nggak geblek, tampan begini, manis gini. Kalau saya ngeselin, dia bisa bikin apa buat saya? Dia bisa rubah karakter saya kah? Nggak bisa. Yang dia bisa lakukan adalah kasih saya, layani saya dan doakan saya. Dengan itu saya berubah. Tugas kita tidak untuk merubah semua orang. Tugas kita hanya berbagi kasih dan Injil. Tidak semua orang adalah masalah kita. Dan tidak semua orang mesti Anda follow. Hidup tombol unfollow dan unfriend. Enggak, dia ngamin nih. Tidak semua postingan harus Anda baca. Gini, dalam Tuhan itu masalah yang gede dikecilkan. Masalah yang kecil dihilangkan, ditiadakan. Dan orang Kristen harus belajar berkata gini, ada masalah, nggak ada masalah, bersama Allah nggak masalah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pemusik.